Halo guys, selamat datang di channel Alur Film. Kali ini Mimin bakal menceritakan sebuah film yang berjudul KKN di Desa Penari. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, jangan lupa untuk nonton di bioskop kesayangan kalian. Jangan lupa nontonnya bareng pacar kalian, biar makin greget. Atau kalau kalian jomblo, bisa bareng teman-teman kalian. Atau kalau kalian gak ada teman, nonton sendiri aja lah ya. Sebelumnya saya mohon izin kepada pihak yang memproduksi film ini untuk mereview sedikit film ini. Oke guys, nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diangkat berdasarkan kisah viral dari seorang dengan akun Simple Man, lalu dibuatkan versi filmnya, yang diproduseri oleh Manoj Punjabi, disutradarai oleh Awi Suryadi, dan diproduksi oleh MD Picture. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa mahasiswa yang akan melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata yang terdiri dari 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Di antaranya adalah Bima, Anton, Wahyu, Widya, Ayu, dan Nur. Perjalanan mereka untuk sampai di desa yang mereka tuju sangatlah jauh dan masuk ke dalam hutan, sehingga mobil tidak bisa masuk karena jalannya kecil dan menggeronjol-geronjol atau naik turun dan berkelok-kelok, kayak kisah cinta kalian lah ya. Karena mobil tidak bisa masuk, mereka pun mengganti armada mereka dengan motor hingga sampai di desa tujuan. Sesampainya di desa yang mereka tuju, di sana sudah ada Pak Prabu yang menunggu kedatangan mereka. Pak Prabu ini adalah kepala desa di desa tersebut. Lalu Pak Prabu mengajak mereka berkeliling melihat kondisi desa. Oke, kita flashback sedikit ketika Ayu dan Nur pertama kali meminta izin untuk melakukan KKN di desa tersebut. Sebenarnya sedari awal Pak Prabu tidak mengizinkan diadakannya program KKN karena dari dulu belum pernah ada orang atau mahasiswa yang melaksanakan KKN di desa tersebut. Namun Ayu tetap kekeh untuk mendapatkan izin dari Pak Prabu. Karena merasa kasihan, akhirnya Pak Prabu mengizinkan program KKN tersebut. Oke, kembali ke mereka yang tengah diajak jalan-jalan oleh Pak Prabu. Pak Prabu menjelaskan bahwa di desanya belum ada yang namanya listrik, dan jika mau mandi harus ke sungai yang jaraknya lumayan jauh. Lalu Widya mengatakan bahwa di perjalanan ia mendengar suara gamelan. Tidak hanya itu, ia juga melihat penari yang menari di tengah hutan. Padahal mereka baru datang, namun sudah diperlihatkan hal-hal yang ganjal. Ditambah lagi banyak sesajen di pohon besar. Lalu Pak Prabu menjelaskan hal yang tidak boleh dilakukan oleh mereka, yaitu dilarang melewati sebuah gapura yang merupakan perbatasan antara desa dan hutan. Gapura itu disebut dengan tapak tilas. Alasan mengapa dilarang melewati tapak tilas tersebut akan terungkap di akhir film. Singkat cerita, ketika berjalannya program KKN, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Salah satunya ketika Widya dan Nur mandi di sebuah sumur tua. Nur yang pertama mandi sementara Widya yang menunggu di luar. Entah apa yang ada di dalam sumur tersebut. Nur mendengar suara auman seperti auman harimau. Sontak Nur kaget dan berusaha membuka pintu kamar mandi. Namun anehnya pintu tersebut tidak bisa terbuka, seperti terkunci. Sementara Widya yang berjaga di luar mendengar suara orang bernyanyi atau nembang. Tapi anehnya tidak terdengar suara Nur, padahal di dalam Nur teriak-teriak minta tolong dan menggedor-gedor pintu. Namun yang terdengar oleh Widya hanya suara orang bernyanyi. Sekarang giliran Widya yang mandi dan Nur yang berjaga di luar. Sama seperti Nur, Widya pun sempat mendapatkan gangguan. Nur yang berada di luar juga mendengar suara orang bernyanyi dari dalam sumur tersebut. Karena ada yang tidak beres, Widya buru-buru keluar dari kamar mandi dan mengajak Nur untuk pergi dari tempat tersebut. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang sering mereka alami. Seperti Nur jika malam hari, ia sering menari layaknya penari sinden. Dan Widya yang kerasukan roh-roh halus. Karena penasaran akan kejadian-kejadian tersebut, mereka mendatangi sesepuh di desa tersebut, atau bisa dibilang Mbah Buyut. Mbah Buyut mempersilahkan mereka masuk untuk minum kopi yang disuguhkan oleh Mbah Buyut. Asal kalian tahu, kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi yang dibuat oleh Mbah Buyut ini rasanya pahit sekali. Namun anehnya ketika Widya meminum kopi tersebut, hanya dia yang merasakan kopi tersebut manis.
Mbah Buyut menjelaskan, ternyata Widya selama berada di desa tersebut diikuti oleh makhluk-makhluk penghuni desa tersebut. Mereka menyukai Widya, oleh karena itu Widya tidak merasakan pahitnya kopi tersebut. Suatu hari Bima mendatangi Ayu dan memberikan sebuah mahkota kepada Ayu untuk diberikan kepada Widya. Karena tidak mau Widya kesemsem kepada Bima, akhirnya Ayu menyimpan mahkota tersebut dan tidak memberikannya kepada Widya. Perlu kalian ketahui, Bima ini adalah orang baik dan taat agama. Tapi entah kenapa semenjak berada di desa tersebut, Bima perlahan berubah. Ia jarang sholat dan susah untuk dijumpai. Ibadahku ya ibadahku, duduk urusanmu. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Anton yang sering mendengar suara desahan dari kamar Bima. Nur yang mendengar cerita Anton bahwa Bima seperti itu lantas tidak percaya karena ia sudah lama berteman dengan Bima dan ia tahu persis bagaimana sifat Bima. Lantas Anton mengajak Nur pergi ke kamar Bima. Di sana mereka menemui sesajen di bawah kasurnya Bima dan juga terdengar suara desisan ular di kamar tersebut. Aku tuh malam-malam sering dengar suara Bima desah. Mereka dalam mengerjakan program KKN dibagi menjadi 3 kelompok. Nur dengan Anton, Widya dengan Wahyu, dan Ayu dengan Bima. Jadi mereka pun punya tugas masing-masing. Namun anehnya Ayu dan Bima ini sering tidak ada di tempat kerja mereka. Nur berpikir apakah mungkin mereka ke tapak tilas, tempat terlarang yang tidak diperbolehkan masuk oleh Pak Prabu. Kemudian kalian ingatkan ketika Bima memberikan gelang mahkota kepada Ayu untuk diberikan kepada Widya. Ternyata gelang tersebut tidak diberikan oleh Ayu. Ternyata gelang yang diberikan oleh Bima itu adalah pelindung atau tangkal untuk menjauhkan Widya dari makhluk-makhluk goib. Oleh karena itu, ketika Bima mendengar Ayu tidak memberikan gelang mahkota tersebut kepada Widya, Bima jadi marah dan emosi. Tidak hanya itu, Ayu yang tidak memberikan mahkota tersebut malam harinya didatangi oleh Badarauhi. Badarauhi marah karena Ayu mengganggu rencananya. Sebagai hukumannya, Ayu harus menuruti perintah Badarauhi. Badarauhi memberikan selendang hijau kepada Ayu. Selendang tersebut bukan sembarang selendang. Selendang disusun berlapis-lapis. Kok malah pantun ya? Selendang tersebut bisa memikat lawan jenis yang disukai. Mendengar hal tersebut, Ayu senang kegirangan karena sudah lama ia menyukai Bima dan ini merupakan kesempatannya untuk memikat Bima dan menuntaskan niat bejatnya kepada Bima. Bima pun tidak berkutik, seolah-olah dihipnotis oleh Ayu, sehingga adegan pengenceritan pun terjadi di sebuah kolam yang berada di area tapak tilas. Nur yang sengaja mencari Bima dan Ayu di tapak tilas, lantas melihat adegan yang tidak disangka-sangka. Alangkah terkejutnya Nur ketika melihat Ayu dan Bima sedang melakukan wik-wik di dalam sebuah rumah tua yang tak berpenghuni. Malam harinya Bima diinterogasi oleh Nur. Nur masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bima, padahal ia mengenal Bima sebagai orang yang baik. Bima pun menjelaskan bahwa semua berawal dari mimpinya. Bima melihat di dalam mimpinya Widya sedang dililit ular. Di situ juga ada seorang penari, yaitu Badarauhi. Badarauhi mengatakan jika Bima ingin menyelamatkan Widya, dia harus menuruti perintahnya. Karena Bima ini sayang sekali kepada Widya, ia pun menuruti permintaan Badarauhi tersebut. Badarauhi mengatakan Bima harus pergi ke tapak tilas untuk mengambil sebuah gelang mahkota. Lalu setelah itu gelang tersebut diberikan kepada Widya agar Widya selamat dari gangguan ular. Namun setelah itu Bima harus bertemu dengan Badarauhi untuk melakukan hubungan terlarang. Itulah syaratnya jika Bima ingin menyelamatkan Widya. Oleh karena itu, Anton setiap malam mendengar suara desahan dari kamarnya Bima. Ternyata Bima sedang bercocok tanam dengan jelmaan Badarauhi. Dan juga mengapa ketika Anton dan Nur memeriksa kamar Bima, ada sesajen dan seekor ular. Sesajen itu untuk memanggil Badarauhi, dan ular tersebut adalah jelmaan Badarauhi. Semenjak kejadian Bima dan Ayu kepergok ehem-ehem oleh Nur di tapak tilas, Bima tetap masih pergi ke tapak tilas seorang diri untuk menemui Badarauhi sesuai perjanjian yang Bima sepakati. Dan kali ini giliran Widya yang memergoki Bima sedang ehem-ehem dengan Badarauhi, dikelilingi oleh ular yang sangat banyak.
Tanpa sadar Ayu dibawa ke alam lain di mana di sana terlihat sudah banyak orang berkerumunan. Terlihat juga ada Badarauhi serta Ayu yang kini sudah menjadi anak buah Badarauhi. Jin, sing jenenge Daun. Ayu menari layaknya penari profesional. Tubuhnya bergerak sendiri mengikuti gerakan tari. Widya yang melihat hal tersebut langsung lari meninggalkan Ayu karena kini Ayu sudah menjadi milik Badarauhi. Kini Tumbuh Bima dan Ayu sudah seperti mayat hidup karena jiwa mereka sudah terjebak di alam goib. Disebabkan mereka telah melanggar aturan dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. 4 hari setelah teman-teman mereka pulang dari desa tersebut, Bima pun meninggal dunia. Dan 3 bulan selanjutnya, Ayu pun meninggal dunia. Dan film pun selesai. Oke guys, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini? Ya, tentu saja kita sebagai tamu yang tinggal di desa orang hendaknya menjaga sikap dan perbuatan. Karena bisa jadi tempat yang kita tinggali saat ini memiliki pantangan-pantangan yang tidak boleh kita lakukan sesuka hati. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, Mimin saranin nonton film ini di bioskop kesayangan kalian. Karena film ini penuh makna yang bisa kita ambil. Dan jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi.